قال الله تعالى في كتابه كريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Alhamdulillah, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segala puji, kebesaran, keagungan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang pantas kita agungkan, kita besarkan, kita puji di dalam kehidupan dunia ini hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kehidupan kepada kita. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kesehatan, rezeki dan segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita, semua hakikatnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ini ada karena diadakan oleh Allah. Kita ini hidup karena dihidupkan oleh Allah. Dialah Allah yang menghidupkan dan mematikan kita. Segala keadaan, suasana yang ada dalam kehidupan dunia ini, dalam kehidupan kita, sehat, sakitnya kita, sembuhnya kita, semua pun datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka saudara dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari-hari kita seharusnya senantiasa membesarkan Allah, memuji Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saudara dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan kasih sayang Allah, Allah Subhanahu wa taala telah bangunkan kita, telah berikan hidayah, kesehatan yang sempurna kepada kita, sehingga kita dimudahkan oleh Allah untuk datang ke masjid ini untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara muliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang salat subuh berjamaah, maka dia telah berada dalam perlindungan dan bentengnya Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Jadi orang yang melaksanakan salat subuh berjamaah, dia telah berada dalam benteng dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan barang siapa yang berikanlah kabar gembira, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada orang-orang yang berjalan ke masjid pada saat gelap gulita, maka untuk mereka cahaya yang sempurna nanti pada hari kiamat. Allah. Orang yang senantiasa berjalan ke masjid dalam keadaan gelap gulita, kata alim ulama, maghrib, isya dan subuh, dia menembus kegelapan itu semata-mata hanya untuk datang kepada Allah Subhanahu wa taala, memperlihatkan kesungguh-sungguhannya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kegelapan di dunia, Allah taala janji nanti akan diberikan cahaya yang sempurna di akhirat. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang senantiasa ke masjid pada saat gelap gulita, maka mereka nanti akan didudukkan di atas mimbar-mimbar yang bercahaya tanpa ada rasa takut dalam dirinya. Padahal pada saat itu di mahsyar orang semua dalam ketakutan. Allahu Akbar. Coba Pak. Akan didudukkan di atas mimbar-mimbar bercahaya. Kenapa saudara muliakan Allah Ta'ala? Karena waktu di dunia dalam keadaan gelap, dia tetap datang menyembah kepada Allah, maka di akhirat Allah Ta'ala ganti kegelapan itu dengan nur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saudara yang muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikatakan juga bahwa barang siapa yang datang solat subuh berjamaah, kemudian setelah itu dia diam sejenak, dia berzikir, duduk dalam majelis-majelis seperti ini, mengagungkan, membesarkan Allah, menceritakan tentang kehebatan Allah, sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam,
sampai waktu yang dimakruhkan itu lepas. Kata alim ulama, waktu yang dimakruhkan itu adalah 90 menit setelah azan subuh. Setelah azan subuh. Ini subuh jam 4.50. Maka waktu yang dimakruhkan itu untuk kita sholat setelah lepas itu adalah jam 6.20. Maka setelah itu kita sholat 2 rakaat atau 4 rakaat, maka kita akan mendapatkan pahala haji dan umrah yang sempurna, sempurna dan sempurna. Allahu Akbar. Maka saudara yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari seperti ini, subuh hari seperti ini adalah waktu yang mustajab. Doa-doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata alim ulama, waktu-waktu pagi hari seperti ini adalah waktu kita mengetuk pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita diperintahkan banyak berzikir, banyak menghubungkan rohaniat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang menghubungkan rohaninya di pagi hari setelah solat subuh seperti ini dengan banyak zikir, baca Al-Quran, mendengarkan daripada kajian-kajian agama, majelis-majelis agama, maka sesungguhnya dia telah mengetuk pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang seperti ini dalam hadis dikatakan Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan keperluannya pada hari itu. Akan menyempurnakan keperluannya pada hari itu. Karena kenapa? Di pagi hari dia telah mengetuk pintu rahmat Allah, berdoa kepada Allah, yakin bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupannya semua itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dia mengadukan segala kelemahannya, tidak ada apa-apanya, sehingga dia berzikir, memuji Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk kelemahannya, maka satu hari itu Allah turun tangan membantu dia menyelesaikan dan menyempurnakan keperluan-keperluan kita. Alhamdulillah, saudara muliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kata alim ulama, hari-hari yang seharusnya kita risaukan dalam kehidupan kita ini adalah bagaimana kita membetulkan iman, membetulkan agama kita sebelum kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Membetulkan iman. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jadidu imanakum." Selalu perbarui iman-iman kalian. Ini Pak perintah dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk selalu memperbarui iman kita. Padahal kita ini sudah beriman. Bahkan jangan cerita kita di zaman Nabi bersama dengan sahabat, bagaimana Abu Bakar, orang yang ahli sorga. Bahkan Nabi katakan bahwa pemimpin orang-orang tua di sorga adalah Abu Bakar. Bahkan dikatakan orang yang pertama dari kalangan umatku yang akan masuk sorga adalah Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam di zaman bersama dengan Abu Bakar, bersama dengan Sayyidina Umar, bersama dengan Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali dan sahabat yang lain, yang kita sama tahu dalam kisah-kisah bagaimana keimanan mereka, ketakuan mereka kepada Allah. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada mereka, "Jadidu imanakum." Senantiasa perbarui iman-iman kalian. Coba Pak, bagaimana itu yang pentingnya namanya memperbarui, meluruskan daripada iman-iman kita setiap hari. Karena Nabi menyampaikan kepada orang-orang yang hampir dikatakan sempurna iman-iman mereka. Selevel para sahabat Nabi menyampaikan ini, orang yang sempurna imannya. Maka saudara yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bukankah kita ini sudah beriman bersama dengan engkau, melihat daripada mujizatmu? Maka bagaimana cara kami meluruskan, membetulkan dan memperbarui iman-iman kami?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qala aksiru min qauli la ilaha illallah." Perbanyaklah, bicarakan, dakwakan, sampaikan, ceritakan tentang la ilaha illallah. Jadi kita diperintah untuk senantiasa hari-hari itu banyak bicara tentang kebesaran Allah, banyak mengagungkan Allah.
Kenapa saudara muliakan Allah Ta'ala? Dalam kenyataannya hari-hari ini hampir terjadi pergeseran iman kita setiap hari. Hampir terjadi pergeseran iman kita setiap hari. Hari ini kalau kita berhasil dalam satu pekerjaan, kita menyangka ini semua karena usaha saya. Kalau ada sesuatu yang berhasil, kita mengatakan ini karena usaha saya, kegiatan saya. Kalau kita mendapatkan rezeki, kita akan katakan ini karena rezeki saya. Ini saya dapatkan karena usaha saya. Jadi hampir setiap hari iman-iman kita ini bergeser. Anak kita berhasil, maka kita katakan itu anak saya, itu karena saya, itu karena saya, itu karena saya. Maka terjadilah pergeseran-pergeseran iman setiap hari dalam kehidupan umat ini, yang selalu mengatakan itu karena saya, itu karena saya, itu karena saya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan kita untuk senantiasa meluruskan kembali iman-iman kita, bahwa segala sesuatu terjadi ada pada diri kita, baik berupa rezeki, kesehatan dan lain-lain, itu semua datang dari Allah. Itu semua datang dari Allah. Maka saudara yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan, warning kepada kita tentang perkara iman ini. Nabi katakan, ada orang yang beriman di pagi hari, dia kufur di siang hari, di sore hari. Ada orang beriman di sore hari dan dia kufur di malam hari, di pagi hari. Maka saudara yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, maknanya iman ini harus senantiasa kita jaga, kita pelihara dengan senantiasa membicarakan tentang kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kalimat iman adalah kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Maka ini hari-hari harus kita bicarakan bahwa Allah Subhanahu wa taala Khaliq, Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan seluruh makhluk. Makhluk yang besar, yang kecil, yang nampak, tidak nampak, semua itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kudrat dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah dalam menciptakan seluruh makhluknya, mau besar sampai kecil, itu mudah bagi Allah. Mudah bagi Allah. Allah untuk menciptakan malaikat Jibril alaihissalam yang sangat besar, memiliki sayap yang begitu banyak. Satu sayap dibentangkan tertutup timur barat, dibentangkan lagi selatan utara pun tertutup, semuanya tertutup. Bagi Allah menciptakan makhluk yang begitu besar dengan menciptakan nyamuk yang begitu kecil, bagi Allah mudah, sama saja. Dengan perintah kun fayakun, maka jadi bagi Allah. Jadi bagi Allah. Maka saudara dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam penciptaan ini Allah Subhanahu wa taala yang terjadi atas kudrat Allah. Bagaimana ketika Siti Maryam melahirkan Nabi Isa alaihissalam, maka orang-orang pada saat itu mengatakan dan memfitnah, bagaimana bisa Siti Maryam melahirkan tanpa ada suami? Maka Allah Subhanahu wa taala menceritakan, apa susahnya bagi Allah menciptakan Nabi Isa tanpa bapa? Sedangkan Nabi Adam alaihissalam pun diciptakan oleh Allah tanpa ada sebab bapa dan ibu. Kalau Nabi Isa alaihissalam diciptakan dengan sebab ibu, itu ada sebabnya ibunya. Ada tempat kandungannya Nabi Isa alaihissalam. Tetapi Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa sebab laki-laki maupun perempuan. Apa yang Allah taala inginkan, kehendaki, maka pasti akan terjadi. Bagaimana zaman Nabi Saleh alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan, mengeluarkan onta dari sebab yang tidak masuk akal. Onta lahir dari apa, Pak? Dari onta yang kita lihat. Seharusnya onta lahir dari onta. Tapi Allah Subhanahu wa taala ingin mengajarkan kepada hambanya, kepada kita semua, bahwa apa yang Allah taala kehendaki, apa yang Allah taala ingin ciptakan, walaupun itu sesuai dengan sebab, tanpa sebab berlawanan dengan sebab, kalau Allah berkehendak pasti terjadi. Maka di zaman Nabi Saleh alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala melahirkan, mengeluarkan onta dari bukit, saudara yang muliakan Allah taala. Dari bukit, dari gunung.
Sehingga pada saat gunung dan bukit itu ingin mengeluarkan daripada unta itu, maka gunung itu pun juga menjerit sebagaimana unta betina yang akan melahirkan daripada anaknya. Allahu Akbar. Luar biasa, Pak. Allah, apa yang Allah Ta'ala kehendaki pasti terjadi. Allah Ta'ala mampu menciptakan sesuai dengan kudratnya. Lahirnya kita antara laki-laki dengan perempuan bertentangan dengan kudrat, tanpa sebab kudrat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkehendak. Apa yang Allah Ta'ala kehendaki maka pasti terjadi. Maka saudara yang muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala Rasyik yang memberikan rezeki kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki kepada siapa yang dikehendaki dan menahan rezeki kepada siapa juga dikehendaki. Kayanya seseorang itu karena dikayakan oleh Allah. Miskinnya juga seseorang itu karena dimiskinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dikatakan pakai bajunya pun seseorang itu karena diberi pakaian oleh Allah. Dan tidak memakai pakaiannya seseorang itu pun juga karena Allah Ta'ala tidak kehendaki. Kita ini pakai baju. Ada saudara-saudara kita, baik itu di Afrika maupun juga di Indonesia, walaupun bagaimana upaya seluruh manusia untuk memberikan dia baju, maka dia tidak mau pakai baju. Ya Pak, dia tidak mau pakai baju. Walaupun bagaimana usaha setiap manusia, pemerintah datang ke sana membawakan baju, diberikan baju untuk menutup daripada auratnya, dipakai pada saat itu. Pemerintah pulang, orang yang memberi pulang, maka dia buka itu baju, dijadikan baju itu sebagai lap. Kenapa? Siapa yang kehendaki? Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki bahwa Allah Ta'ala berkehendak memberikan baju, memakaikan baju kepada orang yang dikehendaki, dan Allah juga berkehendak tidak memberikan pakaian kepada orang yang tidak dikehendaki. Coba Pak, ini bukan penglihatan biasa, tapi kita katakan oh semua kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia memberikan rezeki kepada setiap orang. Keadaan rezeki orang berbeda-beda. Kalau ini masuk dalam hati kita bahwa setiap rezeki seseorang itu diatur oleh Allah, maka kita tidak akan pernah cemburu dengan rezeki orang lain, dan orang lain pun tidak akan pernah cemburu dengan rezeki orang-orang lain juga. Kenapa? Karena rezeki berada dalam genggaman Allah, dalam kekuasaan Allah. Siapa yang dikehendaki diberikan banyak, maka akan diberikan banyak oleh Allah. Siapa yang dikehendaki untuk diberikan sedikit, maka akan diberikan sedikit oleh Allah. Dia yang mengatur rezeki setiap makhluknya. Ada satu cerita Pak untuk menyampaikan satu rezeki. Di zaman Nabi Musa alaihissalam, ada satu orang yang ingin menguji Nabi Musa alaihissalam dan bertanya kepada Nabi Musa alaihissalam dengan kesombongannya. Wahai Musa, engkau katakan rezeki itu milik Allah. Allah yang mengetahui bahwa di mana rezeki itu akan sampai. Wahai Musa, ini ada jagung katanya. Ini ada jagung. Saya mau bertanya kepadamu, ini jagung rezekinya siapa ini jagung? Maka Nabi Musa alaihissalam katakan, itu jagung rezekinya satu ekor ayam makhluk Allah di satu tempat yang jauh di belakang bukit sana. Maka orang ini ketawa. Wahai Musa, jagung ini berada di tangan saya. Masa rezekinya hewan ayam yang ada di balik gunung sana, ini sekarang berada di tangan saya. Pada saat dia sombong di hadapan Nabi Musa alaihissalam dengan kudrat dan kekuasaan Allah, maka jagung itu telah masuk di hidungnya. Masuk di hidungnya. Masuk di hidungnya, saudara yang muliakan Allah Ta'ala. Dan itulah cara Allah untuk menyampaikan rezeki jagung itu kepada hewan tersebut. Maka masuk di hidungnya, maka hidupnya susah. Maka dia setengah mati mengeluarkan, tidak bisa keluar. Tidak bisa keluar. Maka dia ke sana kemari untuk mencari tabit untuk mengeluarkan daripada jagung yang ada di hidungnya tersebut. Hebatnya Allah Pak, untuk menjaga rezeki satu makhluk, Allah Ta'ala jaga itu rezeki. Allahu Akbar. Maka saudara yang muliakan Allah Ta'ala, maka sampai di suatu tempat, maka diarahkan lagi ke tempat lain. Datang di tempat lain, diarahkan lagi pada tabit yang lain. Maka saudara yang muliakan Allah Ta'ala, dia sampailah pada tempat yang mana ayam itu memiliki rezeki tersebut. Maka sampai di tempat tersebut, Allah Ta'ala datangkan satu makhluk yang namanya bersin kepada orang tersebut. Bersin ini juga makhluk Allah. Maka didatangkan bersin
Maka pada saat dia bersin, maka keluarlah jagung itu, maka datanglah ayam yang dikehendaki Allah untuk menjadi miliknya, datang mematuk jagung tersebut. La ilaha illallah. Inilah kita meluruskan terus cerita seperti ini, bahwa rezeki maka pasti akan datang pada orangnya, pada makhluk yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan apabila satu apalagi padi, benih itu mau sampai kepada satu orang sipulan, maka malaikat telah diutus untuk menjaga benih itu. Dijaga sampai dia menjadi beras, kemudian diolah, dimasak sampai benih menjadi beras tadi itu telah masuk kepada orang yang dikehendaki, barulah malaikat melepaskan daripada beras tersebut. Allahu Akbar. Untuk menyampaikan rezeki pada setiap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saudara muliakan Allah Subhanahu wa taala diceritakan dalam kisah hadis riwayat Bukhari dan Muslim diceritakan, sering diceritakan oleh para alim ulama, satu perampok, kelompok perampok, maka pimpinan perampok tersebut mereka telah singgah di satu tempat pohon kurma, di kebun kurma. Maka pada saat mereka telah, pimpinan perampok ini dengan lelahnya dia ingin beristirahat, maka dia melihat ke atas. Orang istirahat kan begitu Pak, di pohon menengah ke atas, melihat ke atas. Maka Allah Subhanahu wa taala kehendaki perampok ini mendapatkan hidayah dengan melihat seekor burung menyampaikan rezeki kepada seekor ular yang sudah tua dan botak dan tidak bisa lagi bergerak. Maka pimpinan perampok ini melihat, kenapa ada ini satu ekor burung pipit kecil, kerjanya mengambil, pergi di buah pohon kurma yang segar, dia petik itu pohon buah kurma yang segar, kemudian dia datang kepada satu pohon kurma yang sudah tua, yang sudah tidak ada lagi di atasnya, yang sudah lubang. Kemudian burung pipit ini melemparkan kurma yang masak itu masuk ke dalam tengah-tengah daripada pohon itu. Dan itu terjadi berulang kali. Maka pimpinan perampok ini menyadari pasti ada sesuatu ini. Maka dia berusaha untuk manjat. Usahanya ingin melihat itu. Dia manjat, kemudian dia menengok ke bawah. Ternyata subhanallah, Maha Suci Allah, tidak akan mati satu makhluk. Tidak akan mati satu makhluk apabila rezekinya belum habis. Maka saudara malaikat Allah Ta'ala, rezeki ini tidak akan meninggal sebelum rezeki kita habis. Ajal, rezeki manusia di tengah-tengah, umur habis, ajal habis, rezeki habis, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka sebelum rezekinya habis, Allah Ta'ala telah mengutus burung pipit kepada, setelah dia lihat ternyata di bawah di tengah-tengah pohon kurma yang tua itu ada satu ekor ular yang sudah kulitnya terbuka-buka. Kemudian ular ini sudah botak, terbuka kulitnya, kemudian dia sudah tidak bisa bergerak. Kemudian dia menengahkan mulutnya naik ke atas. Setiap burung pipit ini melemparkan kurma, maka dia membuka mulutnya untuk memakan rezekinya. Allahu Akbar. Coba Pak. Maka melihat hal itu, maka pimpinan perampok ini berkata, Maha Suci Allah dalam mengatur rezeki. Selama ini saya telah merampok untuk mengambil rezeki orang lain untuk memenuhi rezeki saya. Ternyata Allah dengan kasih sayangnya telah mengatur rezeki semua makhluk. Sampai ular botak seperti ini diperintahkan burung pipit yang kecil untuk memberikan rezekinya sebelum ular itu mati. Allahu Akbar. Maka melihat asbab kejadian tersebut, maka perampok itu telah mematahkan daripada pedangnya dan kemudian memanggil seluruh anggotanya dan menceritakan kisah tersebut. Dan pada saat itu juga mereka semua mendapatkan hidayah dan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Asbab rezeki, Pak. Asbab rezeki, perjalanan rezeki seekor ular yang sudah botak tua diatur oleh Allah, perampok dapat hidayah. Allahu Akbar. Maka saudara muliakan Allah Ta'ala, sekali lagi, kalau keyakinan seperti ini ada dalam diri-diri kita, maka hidup kita ini nyaman.
hidup kita ini nyaman. Kita akan senang dengan rezeki yang ada dalam diri kita, dan kita juga akan gembira melihat rezeki saudara-saudara kita. Tidak akan ada kecemburuan, tidak akan kita merasa cemburu kepada orang-orang di sekitar kita. Ada orang mendapatkan jabatan, ada orang mendapatkan harta, ada waktunya. Dia di sana 5 tahun, 10 tahun diganti, seperti itulah rezeki. Sehingga ketika semua itu terjadi, maka kita katakan sekarang rezekinya, kemarin rezekiku, sekarang rezekinya. Allahu Akbar. Kan enak ini hidup. Kalau kita mau bicara seperti itu masalah rezeki. Maka inilah surah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita diperintahkan Nabi untuk selalu bicara tentang jadidu imanakum, luruskan, perbarui selalu iman kita, supaya kehidupan kita ini senantiasa dalam keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saudara muliakan Allah Subhanahu wa taala, keyakinan kita ini akan sempurna apabila kita yakin kepada Muhammadur Rasulullah, bahwa Muhammad adalah rasul utusan Allah Subhanahu wa taala yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa, memperlihatkan kepada umatnya, kepada hamba-hambanya kita semua ini, bagaimana jalan, caranya, sehingga kita sampai kepada Allah dan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam diri Nabi sallallahu alaihi wasallam ada contoh yang sempurna untuk kita ikuti dalam kehidupan kita. Maka saudara yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana kita meyakini, bukan hanya meyakini bahwa Muhammad adalah rasul utusan Allah, nabi kita, tetapi bagaimana kita juga meyakini bahwa satu-satunya jalan untuk kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai kepada keridhaan Allah, sampai kepada rahmat Allah, hanya dengan cara mengikuti kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diperintahkan Nabi, jalankan. Karena di dalam situ ada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilarang Nabi, maka tinggalkan. Karena di situ ada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk sampaikan kepada kita. Qul, sampaikan Muhammad. Disampaikan kepada siapa? Kepada kita, umatnya, kepada hamba Allah Subhanahu wa taala. Qul in kuntum tuhibbunallah, apabila kalian benar-benar mencintaiku, kata Allah, apabila kita benar-benar ini mencintai Allah, tunduk patuh kepada Allah, yakin kepada Allah, menyerahkan diri kita kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sebagai bentuk keyakinan kita kepada Allah adalah mengikuti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang kita dapatkan? Fayaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Maka yang kita akan dapatkan adalah pengampunan, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka saudara yang muliakan Allah taala, indah sekali ini mengikuti Nabi. Amalan yang kecil kelihatannya, Pak. Kita makan cara Nabi. Makan cara Nabi, duduk cara Nabi pada saat kita makan. Berdoa sebagaimana cara Nabi. Makan pada saat lapar dan berhenti sebelum kenyang. Kemudian kita duduk dengan cara Nabi, memegang gelas dengan cara Nabi. Apa yang kita dapatkan? Kita sudah mendapatkan nikmat Allah. Yang kedua, kita mendapatkan rahmat dan pengampunan dari Allah. Coba Pak lihat. Orang yang menghidupkan sunnah, dia menikmati daripada pemberian Allah, nikmat dari Allah. Kemudian dia lagi mendapatkan rahmat dan pengampunan dari Allah. Apa itu tidak nyaman? Tapi orang yang tidak mengikuti sunnah, dia tidak mendapatkan apa-apa dalam kehidupannya. Tapi orang yang mengikuti sunnah, subhanallah, orang naik di atas kendaraannya dengan kaki kanannya membaca doa. Bismillah, alhamdulillah, jalan kendaraan, dia baca doa. Kemudian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Melihat sesuatu yang dilarang, maka dia istighfar. Melihat sesuatu yang baik, dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, kita nikmati mobil kita. Yang kedua, di atas mobil kita mendapatkan rahmat dan pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Ajib, orang yang menghidupkan sunnah, dia mendapatkan banyak kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Enaknya apa itu menghidupkan sunnah?
Maka penting kita ini menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita. Belajar menghidupkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik belajar bagaimana Nabi daripada ibadah-ibadah Nabi. Kemudian bagaimana sunnah-sunnah keseharian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita usahakan dalam kehidupan kita sehingga kehidupan kita selalu dalam rahmat dan pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketiga, iman. Yakin kepada Allah, yakin kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah wujud dalam diri kita, maka akan wujud amalan yang paling utama dalam kehidupan kita, dan ini kita harus usahakan, yaitu kita akan menjaga lahir dalam kehidupan kita orang-orang yang memelihara dan menjaga solatnya. Ini penting, menjaga dan memelihara solat kita. Solat ini saudara muliakan Allah Ta'ala adalah perintah yang paling pertama diwajibkan kepada umat ini setelah iman. Bahkan kedudukan solat pada diri manusia diibaratkan seperti kepala. Seperti kepala pada badan manusia. Tidak ada tangannya, tidak ada kakinya, itu masih bisa hidup. Tetapi tidak ada kepalanya, maka orang itu seperti orang yang mati. Diibaratkan kata alim ulama, orang yang hidup tanpa dia menegakkan, mendirikan solat, memelihara solatnya, maka dia seperti orang yang mati, tidak ada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Hatinya telah mati, tidak ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang yang menjaga, memelihara solatnya, maka hakikatnya dia ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena solat itu adalah mirasnya orang-orang yang beriman. Solat adalah hubungan langsungnya seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika orang tidak solat, maka dia tidak ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka saudara yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita menjaga, memelihara solat kita. Solat ini Pak, hari-hari harus kita ceritakan. Kata Imam Abu Hanifah, beliau mengatakan bahwa perkara agama yang wajib hari-hari umat ini ceritakan adalah perkara solat. Karena dia adalah tiangnya agama, dia adalah pondasinya agama. Kalau solatnya rusak, maka rusaklah seluruh amalan-amalan yang lain. Sebagaimana perkataan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika menjadi khalifah, maka dia katakan, dia buat pengumuman di setiap sudut-sudut kota. Dia tulis, dia bikin pengumuman. Dia tulis seperti kita sekarang apa? Spanduk-spanduk dia tulis, dia umumkan. Bahkan dia umumkan kepada seluruh gubernur-gubernurnya untuk menyampaikan bahwa yang paling dipentingkan oleh khalifah adalah solat. Karena barang siapa yang menjaga solatnya, maka dia akan menjaga cabang-cabang agama yang lain. Tapi barang siapa yang tidak menjaga, melalaikan solatnya, maka pasti dia akan melalaikan cabang-cabang agama yang lain. Allahu Akbar. Maka solat ini harus senantiasa setiap hari kita cerita. Kenapa? Karena dia adalah kewajiban yang paling utama, kuncinya surga. Kenapa harus setiap hari diceritakan? Karena dia kewajiban hari-hari yang harus kita jalankan. Dan hari-harinya 5 kali sehari wajib bagi kita. Wajib bagi kita 5 kali sehari. Maka harus setiap hari kita ceritakan perkara solat ini. Sehingga Imam Abu Hanifah katakan, kalau perkara puasa nanti dicerita ketika mau puasa. Puasa itu ada waktunya. Nanti di bulan Ramadan. Cerita tentang haji nanti ketika mau musim haji. Cerita tentang zakat nanti juga pada saat Ramadan. Cerita tentang zakat. Banyak dicerita tentang zakat. Tetapi perkara solat, Allahu Akbar, kewajiban yang paling utama, hari-hari menjadi kewajiban, dan kewajibannya 5 kali sehari. Dan siapa yang tidak menjalankan kewajiban ini, maka akan ada hukum sanksi kepada dia. Maka hari-hari dicerita, hari-hari dicerita. Sehingga saudara yang muliakan Allah Ta'ala, di antara 4 amalan yang wajib dalam kehidupan umat ini, yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita ajarkan kepada anak kita walaupun dia masih kecil, adalah masalah solat. Coba lihat.
Tidak ada hadis Nabi itu Pak yang menganjurkan kita mengajar anak kita puasa ketika dia kecil. Kita bisa memberikan dia puasa tapi tidak dicambuk, tidak sekeras sholat. Apalagi zakat, anak kecil kita mau suruh zakat, enggak. Mau kita wajibkan haji, tidak. Tetapi sholat, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajari, perintahkan anakmu sholat ketika umur 7 tahun. Dan cambuk dia. Cambuk dia kata Nabi. Ketika dia umur 9 tahun, perintahkan dia sholat. Dan ketika dia tidak mau, cambuk dia. Coba Pak. Puasa tidak seperti itu. Apalagi zakat, apalagi haji. Tetapi sholat, di 9 tahun, anak kita, perintahkan dia sholat. Dan ketika dia tidak mau, kita diperintahkan untuk mencambuknya dengan dia yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk mengingatkan mereka bahwa solat ini adalah perkara yang sangat penting dalam kehidupan ini. Bekali mereka dengan solat, karena apabila mereka menjaga solat, mereka ada hubungan dengan Allah. Apabila mereka menjaga solat, ke depan mereka akan terhindar dari perbuatan keji dan mungkar, karena solat akan mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Hari ini Pak, kita lihat anak-anak kita banyak, Masya Allah, pergaulannya luar biasa. Tidak bisa lagi orang-orang dulu seperti bapak-bapak ini kalau cerita, kenapa bisa anak-anak seperti ini? Di mana-mana, Allahu Akbar. Bukan hanya di kota, di desa-desa kalau kita pergi Pak, Allahu Akbar. Daerah gua anak itu, bagaimana anak-anak, geng-geng semua, subhanallah. Kenapa? Penelitian ternyata mereka ini anak-anak yang tidak sholat semua. Anak-anak yang jauh dari agama. Anak-anak yang tidak dekat dengan agama, terutama menjaga sholatnya. Maka bagaimana kehidupan mereka mau bagus kalau mereka jauh dari sholat? Sedangkan hak pasti janji Allah, inna sholata tanha anil fahsai wal munkar, bahwa sholat akan mencegah seseorang dari perbuatan keji dan munkar. Maka solusi umat ini, kalau kita ingin memperbaiki umat dan generasi kita sekarang dan seterusnya, maka setiap orang tua mewajibkan dirinya untuk memerintahkan anaknya menjaga sholatnya. Cambuk dia di umur 9 tahun, apalagi 10 tahun. Cambuk dia ketika mereka tidak sholat. Karena kalau mereka tidak dicambuk, maka mereka menganggap sholat ini bukan perkara yang penting. Hari ini saudara dimuliakan Allah Ta'ala, banyak sekali bapak yang marah, ibu yang marah, orang tua yang marah kalau anaknya terlambat pergi sekolah, kalau anaknya tidak bekerja. Tetapi sedikit orang tua yang marah ketika anaknya tidak sholat. Ya Pak, sedikit sekali. Kita marah, bangun, pergi sekolah, sampai kita antar dia, kasih lagi uang, sampai kita kasih les up, antar semua supaya dunianya bagus. Tapi sangat sedikit di antara kita yang mau marah, yang mau memaksa anak kita untuk menjaga sholatnya. Padahal ini nanti tanggung jawab kita di akhirat. Tanggung jawab kita di akhirat. Maka solusi umat ini adalah untuk memperbaiki keadaan umat ini. Anak-anak generasi kita selanjutnya adalah mengarahkan mereka untuk sholat. Maka kewajiban yang utama adalah pada orang-orang tua mereka semua. Kita semua sebagai orang tua, bagaimana mengarahkan anak kita untuk menjaga sholat. Kemudian saudara yang muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka perkara yang terpenting setelah sholat, sehingga amal-amal kita ini sempurna, bagaimana kita ini menuntut ilmu, senantiasa menuntut ilmu, datang kepada alim-alim ulama yang ada di sekitar kita, ustadz-ustadz, bagaimana sholat yang sempurna, bagaimana wudu yang sempurna, bagaimana cara melakukan pernikahan, bagaimana cara melakukan jual beli. Dulu Pak, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan zaman para khalifah, orang-orang itu mereka tidak akan masuk pasar berjualan sebelum menguasai ilmu dagang. Coba lihat. Jadi sebelum masuk ke pasar, mereka dites dulu. Dites ilmu dagang.
bagaimana cara menimbang, bagaimana cara memberi, bahkan menambahkan daripada dagangannya kepada orang-orang di sekitarnya. Kemudian diajar, tidak ada bisa ditulis. Nah, ini karena subhanallah, orang Islam sendiri tidak belajar ilmu dagang. Maka kita lihat toko-toko Islam itu notanya ada. Dilarang mengembalikan barang yang sudah dibeli. Ini bukan Islami. Ini bukan Islami. Bahkan yang Islami itu penjual senang menerima barang yang dibeli kemudian dikembalikan oleh pembelinya karena barang tersebut tidak jadi dipakai atau tidak pas. Maka barang siapa yang menerima pembelian barang yang dikembalikan oleh orang yang membeli, maka dia akan masuk surga dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Coba lihat. Maka mendengar hadis ini satu orang sahabat mengatakan, maka dia buka toko satu. Dia hanya untuk mengamalkan siapa ini dia mau menjual, kemudian menunggu orang yang mau mengembalikan barangnya. Buka toko satu belum ada. Buka toko dua belum ada. Nanti pada saat dia buka toko ketiga, maka pada saat dia menjual kain, ada orang yang membeli kain itu dibawa pulang, kemudian kain itu tidak disedangi oleh istrinya karena warnanya dan coraknya, dia bawa kembali kepada orang itu, penjual tersebut. Maka ketika dikembalikan, maka orang itu mengatakan, setelah saya berdagang kurang lebih puluhan tahun, membuka toko 1, 2, 3, ternyata baru kali ini ada orang yang mengembalikan, dan inilah yang saya tunggu-tunggu. Allahu Akbar. Ini hari orang Islam, Pak. Allahu Akbar. Dia tulis barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan. Allahu Akbar. Biasa kita beli, pas pulang tidak cocok, pas ini tidak ini, tidak bisa dikembalikan. Untuk apa dibayar? Untuk apa? Maka saudara muliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga perlunya ilmu. Sehingga zaman dulu orang tidak bisa berdagang di zaman para sahabat kalau orang itu tidak mengetahui ilmu tentang dagang. Maka begitu juga yang lainnya. Maka kita datang kepada alim ulama ketika ada bisnis, bagaimana ini Pak Kiai, ada begini, ada begini, ini betul tidak, bisa tidak. Maka ketika kita bertanya tentang perkara itu, maka kita berada dalam syariat Islam, kita menjalankan perintah Allah, menjalankan sunnah Nabi, maka di dalamnya ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Pasti, jangan ragu-ragu. Kemudian saudari muliakan Allah Subhanahu wa taala, pentingnya kita senantiasa memperbaiki hubungan kepada sesama saudara muslim kita. Ini penting sekali. Agama, solat kita bagus, zikir kita bagus, tetapi hubungan kita kepada sesama muslim rusak, saudari muliakan Allah Subhanahu wa taala. Padahal ini adalah akhlak yang mulia, tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan senyum kita kepada saudara kita itu sudah dihadiahi sebagai pahala sedekah. Senyumnya saja. Sehingga saudara muliakan Allah Ta'ala, untuk menyatukan hati ini sekarang Pak, selalu saya cerita di antara teman-teman polisi, bahwa sampaikan kepada umat ini, kepada warga, banyaknya kejadian orang-orang di tempat itu mencuri orang-orang di sekitarnya, tidak saling menyayangi karena telah meninggalkan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita dua amalan yang besar. Apabila ini kita buat, maka ada kesatuan hati di tempat kita tinggal. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maukah aku beritahukan satu amal, memberitahukan kepada kalian amal yang akan membuat kalian saling menyayangi, saling mencintai. Apa itu? Abdus salam wa amut ta'am, yaitu sebarkan salam dan berikan makan. Allahu Akbar. Hari ini kita ketemu dengan orang Islam tidak ada salam. Jadi hati kita tidak menyatu. Orang Islam dan orang Islam lain maka harus selalu memberikan salam. Orang yang memberikan salam itu jauh lebih mulia daripada orang yang diberikan salam. Orang yang memberikan salam derajatnya lebih tinggi daripada orang yang diberikan salam atau menjawab salam. Maka kalau derajat kita mau tinggi di antara orang-orang yang ada di sekitar kita, walaupun itu pimpinan kita, berikan salam. Assalamualaikum Pak, Assalamualaikum Benang, Assalamualaikum Pak Lurah, Assalamualaikum Pak. Maka pasti orang itu akan menghargai kita karena salam kita. Salam akan menyambungkan hati kita. Kemudian berikanlah makan.
selalu memberikan makan. Dulu orang-orang tua kita kalau ada makanan dibagi, dan ini menjadi sunnah Nabi. Kalau kita masak, perbanyak kuahnya. Jangan sampai tetangga di sebelah dia mencium tidak diberi, sebentar dia marah. Kalau marah bisa jadi barang kita hilang. Pohon mangga kita banyak hasilnya. Kita datang, kita panggil keluarga kita, kita ambil, kita bagi sama keluarga kita, tidak dibagi sama tetangga. Sebentar Nabi bilang tetangga, daunnya yang sampai kepada kita, buahnya namakan sendiri, bukan manggata yang hilang, bisa jadi motor tak yang hilang. Iya. Kenapa? Karena tidak ada kesatuan hati. Berikan makan. Ini sekarang yang harus kita sekarang galakkan. Ini yang hilang di tengah-tengah umat. Sehingga banyak kriminalitas, banyak kejadian di mana-mana. Orang di kampung itu sendiri mencuri, tidak menghargai, tidak menghormati orang sekitarnya, karena tidak menyebarkan salam dan tidak suka memberi makan. Orang-orang terdahulu kalau dari kampung, bawa banyak-banyak pulang. Kenapa? Nah bilang kasih deng anu. Begitu dia sampai kasih. Sehingga ada anaknya nakal, ada anaknya yang maksiat, ada ini apa semua di kampung itu. Kalau dia pulang, mak, kenapa ada pisang? Kenapa ada durian? Dia kasih di sebelah. Oh, anaknya bilang, baik nak iya. Maka anak itu menjadikan kita juga sebagai orang tua. Harta kita dijaga, diri kita dijaga. Ada apa-apa sedikit, anak ini yang muncul. Jangan macam-macam. Itu aja orang baik. Iya Pak. Tapi kalau itu kita tidak buat, maka anak ini akan menjadi musuh kita. Sebarkan salam dan berikan makan. Ini harus selalu dicerita. Pejabat cerita ini di mana-mana. Sebarkan sekarang ini. Berikan salam. Suka memberi makan. Sehingga kita saling menyayangi, saling menjaga. Allahu Akbar. Ini sekarang yang banyak hilang Pak di tengah-tengah umat. Datang sendiri, datang gojek masuk di rumahnya sendiri. Oh di sebelahnya datang dari kampung apa semua. Pakai sebelah tadi buah mangga datang, temannya datang ambil. Sepupunya dia bawa pulang, tetangganya tidak ada apa-apa. Innalillah. Maka ini penting kita galakkan untuk saling menyayangi, menghormati, sebarkan salam dan berikan makan. Kemudian bagaimana kita senantiasa menjaga amal-amal kita semata-mata hanya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amal yang ikhlas hanya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nanti di akhirat Pak, malaikat pencatat amal kebaikan ini. Itu diperintahkan, dia datang menghadap membawa buku catatan amal kebaikan. Allah Ta'ala katakan lempar itu. Maka malaikat pencatat amal kebaikan katakan, ya Allah, semua ini isinya amal kebaikan si fulan. Saya telah menyaksikannya, dia telah membuatnya ini semua. Kata Allah, benar, dia telah melakukan semua amal kebaikan, tetapi dia melakukan semua itu bukan untuk mencari keridhaanku. Maka kita senantiasa menjaga amal kita semata-mata niatnya untuk mencari keridhaan Allah. Ikhlas ini Pak bukan pada saat kita beramal. Ikhlas itu akan muncul nanti ujiannya pada saat setelah kita beramal. Ada orang susah, biasa dibawa-bawa kita kasih dia rezeki yang ada sama kita. Setelah kita kasih 1-2 tahun dia masih mau mendengar dengan kita. Beberapa tahun kemudian dia sudah susah lagi kita untuk hubungi. Kita mau ajak dia, sudah tidak mau. Padahal selama ini kita yang memberikan dia. Maka ujian ikhlas muncul dalam diri kita. Ini orang ini. Mulai. Padahal selama ini. Ujian ikhlas itu Pak nanti setelah kita beramal. Berjalan amalnya tahunan. Ada orang ketika dia mewakafkan suatu tempat untuk masjid atau apa. Dia berhasil. Kemudian sampai masa anaknya dia berhasil. Masa cucunya tumbuh kesayangan kepada cucunya, kecintaan. Maka cucunya datang di pesantren itu, cucunya datang di masjid itu. Kemudian cucunya ini nakal, maka ditegur oleh imam yang mengajar di pesantren itu. Kok jangan seperti ini? Nakal, masih nakal. Maka dijewer telinganya oleh orang yang ada di pesantren atau masjid tersebut. Maka pulang kepada kakeknya yang mewakafkan tempat itu. Maka kenapa kau? Menangis dia. Maka dia katakan, itu Pak Ustadz di sana nanu telingaku. Maka dengan langsung neneknya katakan, pada masa awal dia puluhan tahun berhasil menjaga niatnya karena cucunya. Maka dia katakan, itu ustaz itu tidak nak tahu, saya yang wakaf itu masjid. Mati nih. Maka pada saat itu subhanallah,
Amal yang dijaga dengan puluhan tahun langsung hilang pahalanya, saudara muliakan Allah Ta'ala, karena ketidakikhlasan kita. Maka penting sekali menjaga ikhlas dalam setiap amal. Pada saat beramal, setelah beramal, sudah beramal, kawal terus. Jangan sampai setan merusak daripada niat-niat kita dalam beramal. Dan saudara muliakan Allah Ta'ala, yang terpenting, agama ini adalah amanah. Amanah dari Allah kepada Nabi. Nabi sampaikan kepada para sahabat. Sehingga ketika haji wada Nabi katakan, agama telah sempurna dan kalian menjadi saksi telah aku sampaikan semuanya. Kemudian para sahabat mendapatkan amanah agama ini, mereka tersebar menyebarkan agama. Maka saudara yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang amanah agama itu telah sampai kepada diri-diri kita masing-masing. Sebagai hamba Allah Ta'ala, sebagai umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan amanah agama untuk kita sampaikan. Paling tidaknya kita sampaikan kepada keluarga kita, kepada istri, anak-anak kita. Ingat Pak, satu orang laki-laki, ini paling tidak cerita amanah yang paling kecil. Satu orang laki-laki, dia akan bertanggung jawab terhadap 4 orang wanita. Bertanggung jawab terhadap agama 4 orang wanita. Siapa itu? Ibu kita, yang telah melahirkan kita, yang telah menyusui kita, menjaga kita kurang lebih berapa tahun. Kalau agamanya ini tidak sempurna, dia tidak jaga sholat, dia masih jauh dari agama, maka ini menjadi tanggung jawab kita sebagai anaknya. Yang kedua, istri kita. Berapa tahun kita bersama istri kita? Apakah dia sempurna, sudah bagus sholatnya? Apakah dia sudah bagus hubungannya dengan Allah? Mulai bagus akhlaknya? Baca Al-Qurannya juga sudah mulai bagus? Ini harus kita perhatikan. Kalau tidak, kita akan dituntut nanti di akhirat oleh istri kita. Kemudian anak kita. Anak kita ini tanggung jawab kita. Anak kita tanggung jawab kita. Maka bagaimana perhatikan agama anak kita, terutama solat mereka. Kalau mereka tidak solat, maka kita akan bertanggung jawab nanti di akhirat. Pasti kita akan bertanggung jawab. Kemudian yang keempat adalah adik perempuan kita. Adik perempuan kita, saudara perempuan kita, kakak dan adik perempuan kita. Mereka adalah orang yang kita harus bertanggung jawab kepada mereka terhadap agama-agama mereka. Kalau 4 wanita ini rusak agamanya, maka kita sebagai laki-laki, walaupun kita ulama, walaupun kita ini ustaz, hafal Al-Quran, maka kita akan bertanggung jawab terhadap agama mereka semua ini. Maka saudara yang muliakan Allah Ta'ala, sebaliknya, satu wanita akan menarik 4 laki-laki masuk ke dalam neraka. Coba Pak, satu wanita akan menarik 4 laki-laki masuk ke dalam neraka. Siapa itu? Bapaknya. Bapaknya bertanggung jawab terhadap dia, terhadap agamanya terutama. Hari ini Masya Allah, kita lihat dia sholat tidak, menjaga auratnya tidak. Jangan sampai dia keluar rumah, dia membuka auratnya, kita tidak pernah menegur dia sedikit pun. Kita akan bertanggung jawab tentang ini. Berapa orang yang menikmati aurat anak kita, semua itu kita akan bertanggung jawabkan. Allahu Akbar. Kemudian orang tua kita, satu lagi ditambah wanita, orang ibu kita. Begitu juga daripada adik perempuan kita. Maka saudara yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, agama ini amanah, tanggung jawab kita bersama untuk disebarkan, untuk disampaikan, terutama di kalangan keluarga-keluarga kita sendiri, kemudian tetangga-tetangga kita, kemudian teman-teman kita. Karena ini adalah amanah yang akan ditanyakan kepada kita. Kita telah melaksanakan perintah Allah, kita juga akan ditanya tentang amanah agama ini, apakah kita telah sampaikan atau tidak. Maka saudara yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, maksud kedatangan jemaah ini adalah bagaimana untuk mengedukasi kita, mengingatkan kita bahwa kita ini bukan hanya untuk ibadah, bukan hanya untuk menuntut ilmu, tetapi kita juga diperintahkan untuk menyebarkan agama, menyampaikan agama, mendakwakan agama pada orang-orang di sekitar kita, karena ini adalah tanggung jawab kita yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Insyaallah Pak, atas perkara ini kami juga selalu mengajak Bapak untuk bisa meluangkan waktu sama-sama belajar-belajar, mendakwakan agama 3 hari, 40 hari, bahkan 4 bulan. Tapi untuk mencicipi kerja ini, maka kita boleh sama-sama meluangkan waktu sama-sama 3 hari.
Atas berkah ini semua kita siap insyaAllah di masalah. Semoga Allah Ta'ala berkahi majlis kita ini, menjadikan majlis pengampunan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, menjadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam gembira dengan majlis-majlis seperti ini, dan menjadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan syafaat kita asbab daripada majlis-majlis seperti ini yang kita senantiasa buat. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5 menit lagi Isra.